sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok kami, yaitu tentang kekalahan perempuan kompeten di dunia politik berdasarkan teori feminisme. Nah, perempuan Indonesia tidak lagi terkurung dalam kegelapan intelektual. Perempuan yang dulunya tak diperkenankan sekolah, hanya diperbolehkan membersihkan rumah, memasak, menjahit, mengurus anak, kini dapat mencicipi akses pendidikan. Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan bukanlah sekedar menjadi pelengkap isi rumah tangga, namun harus bisa membicarakan arah kemajuan bangsa. Berbicara tentang politik tidak hanya dilakukan oleh kalangan politisi, pemerintah, atau para birokrat saja, namun semua lapisan masyarakat. Tapi perempuan seringkali dihadapkan pada perbedaan gender yang membatasi ruang dan peluang mereka untuk terlibat aktif dalam bidang politik. Selain itu, beban ganda yang dihadapi perempuan, yakni tanggung jawab upaya mereka berkarir di dunia politik itu menjadi sulit. Hal ini diperarah dengan adanya praktik diskriminatif yang masih sering terjadi di berbagai level dalam pemerintahan dan dunia politik. Meskipun perempuan Indonesia telah terlibat dalam dunia politik dan menunjukkan kompetensi serta pengalaman yang memadai, kenyataannya mereka masih banyak menghadapi hambatan untuk mendapatkan keterwakilan ini, keterwakilan yang setara di parlemen. Hambatan ini bersumber dari berbagai faktor, ya seperti tadi yang saya katakan, satu itu kesetaraan gender. Ada juga tuh dari budaya maupun struktural, serta akses ke sumber daya yang terbatas. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang mendalam tentang beberapa hambatan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik. Nah, yang pertama tadi adalah kesetaraan gender dalam politik. Nah, yang pertama adalah representasi yang adil. Keterlibatan perempuan secara seimbang dalam politik adalah cerminan dan dalam mengikuti demokrasi yang sehat. Ketika perempuan memiliki akses dan hak yang sama, bisa dikatakan pengambilan mereka dalam keputusan untuk berpolitik itu cocok. Namun kenyataannya kesetaraan gender ini masih cukup membuat ketimpangan terhadap perempuan. Suara dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat juga harusnya bisa terjalani dengan baik apabila kesetaraan gender ini terjadi gitu. Kedua adalah perspektif yang beragam. Kehadiran perempuan dalam parlemen membawa sudut pandang yang beragam, terutama karena perempuan seringkali menghadapi pengalaman hidup yang berbeda dari laki-laki. Hal ini memungkinkan adanya kebijakan yang lebih komprehensif dan dapat menjawab berbagai isu yang mungkin diabaikan oleh politikus laki-laki. Misalnya, isu-isu terkait tentang kesejahteraan anak, pendidikan, kesejahteraan ibu, serta hak-hak reproduksi yang seringkali lebih diperhatikan oleh politisi perempuan karena pengalaman mereka yang lebih dekat dengan isu-isu tersebut. Nah, yang ketiga, pemberdayaan perempuan. Nah, di sini keterwakilan politik yang lebih tinggi bagi perempuan tidak hanya berdampak pada dunia politik saja, tetapi juga berdampak pada pemberdayaan perempuan di bidang lain. Ketika perempuan melihat bahwa sesama perempuan dapat mencapai posisi penting di pemerintahan, hal ini mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam mengejar tujuan mereka di berbagai bidang. Nah, selanjutnya adalah gambaran umum keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia. Nah, di sini kami mengambil datanya itu dari artikel yang telah diberikan oleh dosen, yang ambil dari artikel dari tulisan yang dibuat oleh Sally White dan Edward Spinell. Ditulis oleh Sally White dan Edward Spinell dalam artikel mereka, yaitu tentang mengapa perempuan yang cakep kalah, hambatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Nah, dari presentasi kursi parlemen yang diisi oleh perempuan, ternyata pada 2004 hanya diduduki sekitar 11,8%, di tahun 2009 sekitar 18%, di tahun 2014 sekitar 17,3%, dan di tahun 2019 20,5%. Meskipun ada peningkatan dari tahun ke tahun,
jumlah tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu, di mana pada Undang-Undang Pemilu ditetapkan itu sebesar 30%. Nah, kenapa sih ditetapkan sekitar 30%? Jelas, kenapa sekitar 30% ini jelas, karena ini menjadi hak istimewa yang telah diberikan undang-undang untuk perempuan, karena selama ini yang seperti kita tahu bahwa dunia politik itu dianggap hanya milik laki-laki, sehingga dari kebijakan ini diletaklah perempuan itu sebesar 30%. Keterwakilan perempuan ini tetap berada di bawah rata-rata global, bahkan ketika berbagai langkah kebijakan telah diambil untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Selanjutnya kita masuk pada hambatan budaya dan stereotip gender. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita akan cari tahu dulu nih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu stereotip. Nah, menurut yang saya cari adalah stereotip ini adalah pandangan atau anggapan umum tentang sifat atau karakteristik tertentu dari kelompok atau orang atau individu berdasarkan identitas seperti gender, ras, agama, etnis, atau kelompok sosial tertentu. Stereotip cenderung bersifat sederhana dan terlalu umum, serta tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Nah, cara sederhana kita masukkan ke dalam politik. Nah, kalau di politik, stereotip mengatakan bahwa laki-laki lebih tegas atau rasional dibandingkan perempuan. Seringkali membuat perempuan dianggap kurang layak menjadi pemimpin, meskipun mereka mungkin memiliki kemampuan yang sama atau bahkan jauh lebih baik dari laki-laki. Nah, di sini kita masuk kepada pembahasannya, yaitu yang pertama itu peran tradisional perempuan. Banyak masyarakat masih memandang bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga atau hanya bergerak di urusan rumah tangga saja, seperti mengurus dapur, mengurus anak, dan tidak bisa bergerak di dunia dan tidak bisa bergerak sebagai pemimpin gitu. Nah, pandangan tradisional ini benar-benar cukup membatasi perempuan untuk terlibat di dunia politik. Nah, yang kedua adalah stereotip kepemimpinan. Kepemimpinan politik seringkali dikaitkan dengan sifat-sifat seperti ketegasan, rasionalitas, dan agresivitas, kualitas yang dianggap lebih maskulin. Stereotip bahwa pemimpin mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki sifat-sifat ini, di mana ini membuat banyak orang meragukan kemampuan perempuan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Nah, yang ketiga adalah diskriminatif tersembunyi. Diskriminasi tersembunyi ini maksudnya gimana sih? Nah, diskriminasi terhadap perempuan dalam politik seringkali tidak terlihat. Nah, katanya langsung, tetapi tertanam dalam struktur politik. Misalnya, ketika partai politik lebih memilih menempatkan calon laki-laki di posisi strategis, atau ketika perempuan harus lebih berjuang keras untuk mendapatkan dukungan finansial dan jaringan yang kuat untuk kampanye. Ini dilakukan sendiri gitu loh, tidak ditolong oleh partai tersebut. Nah, selanjutnya adalah hambatan struktural dalam sistem politik. Nah, di sini adalah sistem kepartaian. Ini hambatan-hambatan ini benar-benar udah saya jelaskan mungkin secara disingkat di awal, namun saya akan jelaskan lebih detail di sini. Nah, sistem kepartaian, partai politik di Indonesia seringkali mendominasi proses pencalonan dan menentukan siapa yang akan ditempatkan di posisi yang strategis. Banyak partai yang cenderung memilih lebih banyak calon laki-laki untuk ditempatkan di posisi tersebut, di posisi yang memiliki peluang besar untuk menang dan dalam pemilihan. Sementara perempuan seringkali ditempatkan di posisi yang kurang strategis atau di posisi yang paling belakang, di mana atau di wilayah yang mungkin sulit dimenangkan gitu. Nah, secara tidak langsung kan pastinya ini sangat-sangat membuat perempuan itu jadi cenderung cepat kalah gitu, karena memang kurang bisa dilampaui. Nah, yang kedua itu adalah pembiayaan kampanye. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa ketika partai politik lebih condong kepada calon laki-laki, perempuan tetap dicalonkan, namun mereka cenderung tidak dibantu, cenderung tidak didukung, sehingga bahkan pada pembiayaan kampanye ini ya. Nah, jadi akses terhadap sumber daya finansial adalah salah satu faktor. Nah, kita kan tahu pasti akses terhadap sumber untuk mencalonkan jadi legislatif kan
uh, finansial. Nah, finansial ini adalah salah satu faktor yang cukup diperlukan dalam keberhasilan kampanye politik. Sayangnya, perempuan seringkali memiliki akses yang lebih terbatas di sumber daya dibandingkan laki-laki. Hal ini memperkecil peluang mereka untuk masuk, sehingga mereka juga harus cari biaya sendiri. Jadi kayak kadang nggak mampu untuk membeli banner, membeli kaos mungkin untuk bantuan kampanye, untuk mendorong adanya kampanye ataupun melakukan hal-hal lain gitu. Nah, yang ketiga adalah kuota calon perempuan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, bahwa di Indonesia diberikan kuota spesial pada perempuan, yaitu sekitar 30% untuk terjun ke dunia politik. Meskipun ada kuota ini, calon perempuan dalam pemilihan legislatif pelaksananya belum optimal. Banyak partai yang hanya mengikuti kuota ini secara formal, tapi tidak serius dalam mendukung calon perempuan yang benar-benar terpilih tadi. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan lah ya, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti tidak didukung dalam finansial, tidak didukung dalam segi kemampuannya, dipandang remeh gitulah. Akibatnya, meskipun ada kuota ini, jumlah perempuan yang akhirnya terpilih masih jauh di bawah 30%. Nah, seperti yang saya sudah baca juga, di dunia politik representasi perempuan masih sangat rendah, padahal jumlah pemilih perempuan tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Nah, pada ini kita kaitkan pada pemilu 2019 nih. Misalnya di jumlah pemilih perempuan justru lebih banyak sedikit dibandingkan laki-laki. Nah, pada tahun pemilu 2019 ini yaitu sekitar 92,9 juta perempuan dan 92,8 juta laki-laki. Meskipun begitu, keterwakilan perempuan di DPR RI baru mencapai 20,87%. Itu masih di bawah target kuota minimal 30% tadi. Ketidakmampuan untuk mencapai kuota ini disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi. Dari artikel yang saya temukan, dari artikel yang sudah saya review, artikel yang sudah saya baca sebelumnya, yaitu tentang yang ditulis oleh Sally White dan juga Edward Espinel. Mereka menyebutkan ada beberapa peran media dalam menciptakan bias gender. Nah, yang pertama itu cakupan media. Media memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kandidat politik. Sayangnya, liputan media terhadap calon perempuan itu seringkali lebih berfokus katanya pada penampilan fisik atau kehidupan pribadi mereka daripada kompetensi dan program politik yang mereka tawarkan. Yang kedua itu adalah peliputan kampanye yang mereka teliti juga. Media seringkali memberikan porsi liputan yang lebih besar kepada kandidat laki-laki, terutama dalam acara-acara debat atau pemberitaan kampanye. Perempuan seringkali mendapat perhatian lebih sedikit atau hanya diliput secara selektif. Nah, yang ketiga adalah stereotip dalam berita. Nah, ternyata dalam berita juga terjadi stereotip ini ya, di mana pemberitaan media seringkali menggunakan bahasa tentang gender, tentang kesetaraan gender ini, yang memperkuat bahwa stereotip bahwa laki-laki lebih cocok sebagai pemimpin politik dibandingkan perempuan. Media memiliki kecenderungan untuk menggambarkan laki-laki sebagai pemimpin yang tegas dan juga tegas, profesional, sementara perempuan digambarkan lebih emosional dan kurang cocok untuk politik ini. Nah, bagaimana sih perspektif feminisme atau bagaimana teori feminisme memandang kasus kekalahan perempuan yang kompeten dalam dunia politik ini? Nah, di sini feminisme memandang perempuan yang kalah dalam dunia politik ini dipandang sebagai hasil dari struktur patriarki yang kuat, budaya, dan ketidakadilan struktural. Meskipun ada beberapa kebijakan yang sudah diimplementasikan seperti kuota 30%, feminis dari bagian aliran menilai bahwa tantangan perempuan dalam politik jauh lebih kompleks. Mereka menuntut reformasi atau perubahan yang lebih mendalam, baik dalam kebijakan hukum, perubahan budaya, akses ke sumber daya, hingga penghapusan diskriminasi yang bersifat struktural dan interseksional. Nah, dari sini juga dari tulisan mereka, yaitu melalui tulisan Sally White dan Edward Espinel ini, juga mereka menuliskan atau menuangkan dalam tulisan mereka, yaitu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan
keterwakilan perempuan ini dalam dunia politik apa saja sih? Yang pertama itu jelas kuota calon perempuan. Nah, kuota calon perempuan itu salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penerapan kuota tadi, kuota calon perempuan dalam pemilihan legislatif. Aturan ini bertujuan untuk memastikan partai politik mencalonkan cukup banyak perempuan untuk mendorong keterwakilan mereka perempuan di parlemen. Nah, maksudnya tuh yang 30% itu harus dikembangkan secara baik, harus dilakukan secara baik, didukung secara baik, tidak membedakan tidak membedakan gender, baik itu laki-laki atau perempuan, yang dimana maksudnya itu apapun yang dibutuhkan oleh perempuan sebagai apapun yang dibutuhkan perempuan sebagai calon legislatif juga harus didukung. Apa yang diperbuat kepada laki-laki juga harus diperbuat dari ke perempuan juga. Yang pertama, yang kedua itu kan pendanaan kampanye. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga tentang pendanaan kampanye yang kurang, mereka juga sudah mengupayakan atau untuk meningkatkan akses perempuan sumber daya pendanaan kampanye baik melalui partai politik, inisiatif masyarakat sipil. Namun implementasinya memang masih harus ditingkatkan. Nah, yang ketiga, advokasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil telah gencar mengadvokasi dan memberikan dukungan kepada calon perempuan baik melalui pelatihan, kampanye, dan pendampingan dalam proses politik. Ini menjadi salah satu kekuatan untuk mendorong keterwakilan perempuan menjadi lebih baik. Hal ini bisa disimpulkan mungkin sebagai hal atau upaya yang memang harus diperjuangkan gitulah. Hal yang harus diperjuangkan para kaum feminis untuk mengambil berjuang di dunia politik itu untuk mensetarakan gender supaya tidak terjadi lagi hal-hal baik itu tentang supaya tidak ada lagi yang namanya budaya patriarki, juga keinginan perempuan supaya perempuan yang berkompeten juga mampu untuk bersaing di dunia politik. Meskipun mereka perempuan juga tidak bisa hanya dilihat dari fisik saja, melainkan mereka juga orang-orang juga harus melihat mereka dari sisi kemampuan mereka, jangan hanya dilihat dari fisik saja gitu. Jadi kebijakan untuk mendorong keterwakilan perempuan ini perlunya adanya penegakan yang lebih ketat terhadap aturan kuota 30% tadi, agar perempuan benar-benar diperlakukan, agar benar-benar dilaksanakan dengan konsisten. Nah, dari tulisan yang dituangkan oleh Sally White dan Edward Espinel ini, mereka menginginkan adanya kesetaraan gender yang yang cukup tinggi untuk perempuan. Mereka para kaum feminis di sini menginginkan kesetaraan gender ini harus ada supaya tidak ada lagi perempuan yang minder, ataupun tidak ada lagi istilah perempuan tidak bisa masuk dunia politik hanya karena mereka bukan laki-laki, melainkan perempuan juga mampu bergerak di dunia politik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.